warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas lingkungan bisnis dan manajemen ingin mempresentasikan tentang materi mengelola lingkungan global. Saya Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan NPM Akhir 211 dan teman saya Farel Altair Raditya dengan NPM Akhir 188, Muhammad Faiz Abdurrahman dengan PM terakhir 197, Denis Aisy Siva Rizky dengan PM terakhir 202, Muhammad Noval Rodi dengan PM terakhir 214 dan Muhammad Noval Jafir dengan PM terakhir 431. Strategi pasar internasional. Agar bersaing di kancah internasional, agar bersaing di kancah internasional, suatu bisnis harus melewati beberapa tahapan, antara lain ekspor, yang merupakan kegiatan menjual produk yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Lalu yang kedua ada outsourcing atau offshoring. Kegiatan merupakan memindahkan sebagian operasi ke negara lain yang biayanya operasinya lebih rendah. Lalu ada lisensi dan waralaba, adalah memberikan izin kepada perusahaan asing untuk menggunakan merek teknologi atau sistem bisnis. Lalu yang terakhir ada investasi langsung. Selanjutnya, lingkungan bisnis internasional. Yang pertama, manajemen interbasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara, mencakup perencanaan, pengerahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Yang kedua, lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat suatu organisasi beroperasi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama pembangunan ekonomi, yang kedua nilai tukar. Selanjutnya, lingkungan politik dan hukum. Perusahaan yang beroperasi di luar negeri harus mengikuti peraturan negara terkait. Untuk menghindari konflik dengan pemerintahan negara terkait, ada dua hambatan, yaitu pertama risiko politik dan kedua ketidakstabilan politik. Selanjutnya, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, serta cara berpikir dan menilai. Faktor sosial Faktor sosial budaya lebih abstrak daripada lingkungan politik, hukum maupun ekonomi. Lalu selanjutnya adalah perbedaan komunikasi. Orang dari kebudayaan berkonteks tinggi, lebih peka terhadap situasi sekitar, berkomunikasi untuk membangun hubungan sosial. Lalu contohnya adalah negara Asia dan Arab. Lalu berkomunikasi hanya untuk bertukar fakta dan informasi, perlu waktu lama untuk membangun interaksi berkonteks tinggi, contohnya seperti negara Amerika dan Eropa Utara. Selanjutnya ada aliansi perdagangan internasional. Perubahan signifikan dalam bisnis internasional ditandai dengan yang pertama aliansi perdagangan regional, yang kedua persetujuan perdagangan internasional. Yang pertama ada GATT dan WTO. GATT ini pada tahun 1947 aturan untuk memastikan non-diskriminasi dan prosedur jelas dalam perdagangan. WTO, lembaga global yang memonitor perdagangan dan menyelesaikan sengketa. Keduanya mendorong liberala- liberalisasi perdagangan barang, jasa, teknologi, dan informasi. Yang kedua ada Uni Eropa didirikan pada tahun 1997. Kini terdapat 27 negara anggota. Tujuannya didirikan yang pertama untuk pasar tunggal yang tangguh dengan pergerakan bebas barang, jasa, dan masyarakat. Mata uangnya yaitu euro, dampak besar pada kontrak keuangan, pemasaran, produksi, dan sistem informasi. Selanjutnya ada Aliansi Perdagangan Internasional. Yang pertama ada NAFTA, dibentuk pada tahun 1994. Blok perdagangan AS, Kanada, dan Meksiko. Ada 421 juta konsumen
Tujuannya sendiri adalah untuk menghapus tarif, mendorong investasi dan ekspor, serta memperluas lapangan kerja. Hasilnya, perdagangan AS Meksiko naik 3 kali lipat, serta mendorong UKM go global. Lalu ada reaksi tentang globalisasi. Menurut AS, kekhawatiran hilangnya lapangan kerja akibat offshoring. Lalu konsumen AS rela bayar lebih untuk produk lokal. Lalu dunia bisnis, globalisasi memberi manfaat harga murah, pasar beragam, asing. Kemudian ada perusahaan multinasional atau MNC, merupakan 25% pendapatan dari operasi luar negeri. Modalnya berasal dari 25% pendapatan dari operasi luar negeri. Karakteristik yaitu yang pertama, sistem bisnis terintegrasi global. Yang kedua, kontrol oleh manajemen tunggal. Yang ketiga, manajer puncak punya perspektif global. Kemudian ada tahapan lingkungan bisnis global. Yang pertama ada domestik, yakni fokus pada pasar dalam negeri. Yang kedua, internasional, ekspor ke luar negeri. Yang ketiga, multinasional, produksi dan pemasaran di banyak negara. Dan yang keempat, global, operasi tanpa batas negara, efisiensi maksimal. Kemudian ada lintas budaya. Aspek lintas budaya terdapat 5, yaitu kepemimpinan, merupakan pendekatan personal di budaya kolektif. Yang kedua, pengambilan keputusan, yang berbeda di tiap negara. Yang ketiga, ada motivasi, yakni insentif harus sesuai budaya. Yang keempat, pengendalian, tidak bisa asing pecat karyawan di budaya tertentu. Yang kelima, pembelajaran global, yaitu belajar dari budaya lain. Selanjutnya ada tantangan. Para manajer akan berhasil melaksanakan tugas jika mereka bersikap yang pertama fleksibel terhadap budaya, yang kedua dapat beradaptasi dengan mudah terhadap situasi dan cara kerja baru dengan melakukan kecerdasan budaya. Nah, kecerdasan budaya atau bisa disebut dengan cultural intelligence CQ adalah kemampuan seorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru serta memberikan respon perilaku yang sesuai. Wah, wah. Baik, setelah dari penjelasan semua tadi, sampailah pada kesimpulan presentasi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah dalam menghadapi lingkungan bisnis global, perusahaan perlu memahami pasar internasional, juga mampu mengelola perbedaan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Keberhasilan bisnis internasional ditentukan oleh kemampuan manajemen seperti pemanfaatan aliansi perdagangan, serta penerapan kecerdasan budaya untuk mengambil keputusan. Selain itu, stabilitas keuangan bisa dicapai melalui pengendalian biaya operasional, pemasaran yang efektif, investasi teknologi, evaluasi kinerja keuangan secara berkala, pemanfaatan data, serta inovasi berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai pertumbuhan jangka panjang di pasar global. Sekian dari presentasi hari ini. Terima kasih.